Oke, kemudian kita juga perlu kenali beberapa peralatan gambar tradisional yang dulu banyak digunakan. Dan sekarang pun mungkin juga masih digunakan, meskipun mungkin frekuensinya atau sudah mulai jarang digunakan. Ya, tapi mungkin perlu kita kenalkan lah, biar tidak asing dengan gambar-gambar, peralatan-peralatan gambar yang dulu biasa digunakan untuk membuat gambar teknik. Ya. Nah, ini adalah meja kerja, ya, atau kita sebut juga meja gambar, yaitu meja khusus yang disiapkan untuk membuat gambar teknik. Oke. Kemudian kita kenal juga dengan T-square atau garis siku. Ya. Ini alat penggaris atau mistar yang di bagian ujungnya, di bagian salah satu ujungnya, itu disiapkan satu perangkat fitur yang berfungsi untuk membuat membuat permukaannya itu membentuk sudut siku-siku, ya, T-square. Ya. Kemudian ada triangles atau segitiga. Ya. Biasanya yang standar itu digunakan dua jenis. Yang pertama adalah segitiga sama kaki, di mana membentuk sudut 45 derajat. Ya, karena salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku juga. Kemudian yang sebelah kanan ini segitiga dengan 3 macam ukuran sudut. Yang pertama kiri bawah itu siku-siku, kemudian kanan bawah itu adalah segitiga sudut dengan ukuran 60 derajat, dan yang bagian atas itu adalah sudut dengan ukuran 30 derajat. Ini nanti banyak digunakan untuk membuat sudut-sudut dengan kelipatan 15 derajat. Kalau kita gunakan atau kita membuat gambar secara manual. Kemudian peralatan gambar yang lain adalah adhesive tape atau selotip gitu ya. Ini fungsinya untuk merekatkan kertas gambar ke meja kerja atau meja gambar. Kemudian kita ada juga pensil. Ya. Kalau menggunakan pensil biasa, kita biasa menggunakan ukuran dari ketebalan yang bisa dibentuk oleh oleh pensil tersebut, atau juga kita sebut dengan ukuran kekerasan dari pensil, ya. 2H atau HB ini biasa digunakan untuk thick line atau untuk garis yang tebal, ya. 2H itu artinya 2 hard kertas keras, ya. Kemudian HB itu maksudnya hard and black. Ya. Nah, sering juga sekarang kita gunakan ukuran pensil ukuran 2B, ya, 2 black. Itu artinya lebih tebal lagi yang bisa kita hasilkan. Kemudian untuk garis yang tipis, kita biasa gunakan 4H atau 4 hard. Ya. Atau kita bisa juga gunakan pensil mekanik. Nah, kalau pensil mekanik seperti ini, mungkin sudah tersedia ukuran-ukuran dari mata pensilnya. Ya. Kita biasa gunakan untuk ukuran dengan menggunakan pensil mekanik itu ada 2 ukuran yang biasa digunakan, yaitu pensil ukuran 0,2 untuk garis tipis dan pensil ukuran 0,5 untuk garis yang tebal. Itu. Kemudian peralatan berikutnya adalah sandpaper. Ya. Sandpaper atau kertas amplas ini biasanya untuk penghapus kalau kita menggunakan kita menggunakan Rapido, ya.
Tapi ini juga sudah jarang. Kemudian yang berikutnya adalah kompas atau jangka. Ya, kita menyebutnya jangka untuk membuat lingkaran atau busur lingkaran. Kemudian ada pensil eraser atau penghapus. Ya. Kemudian ada erasing shield atau apa namanya, pengaman untuk menghapus. Jadi ini ada bentuk-bentuk yang kita bisa gunakan untuk membatasi area penghapusan. Ya, jadi kalau kita sudah gambar tekniknya, kemudian sudah bentuknya sudah kompleks, sudah hampir selesai gitu, kemudian ada kesalahan sedikit, tentu kalau harus kita hapus secara langsung mungkin akan menghapus bagian lain yang sebenarnya tidak perlu dihapus. Nah, erasing shield itu digunakan untuk itu. Jadi kita tempatkan erasing shield pada bagian yang perlu kita hapus dan kita cukup menghapuskan bagian itu saja. Kemudian template atau mal, ya ada mal lingkaran di sini. Kemudian ada juga mal-mal yang lain, misalnya mal elips dan sebagainya. Ya. Kemudian tisu paper, ini untuk membersihkan agar kertas kerja tidak kotor. Ya. Kemudian sharpener untuk meruncingkan pensil. Ya. Clean paper. Nah, ini biasanya digunakan untuk kertas kerja atau kertas gambar kita. Ya. Nah, itu adalah komponen-komponen atau peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk menggambar teknik, terutama secara manual. Ya. Sedangkan untuk menggambar teknik dengan menggunakan komputer, tentu kita butuhkan perangkat komputer.